Pemirsa tak terima dengan status tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, Roy Suryo CS mengadu ke Komnas HAM. Roy Suryo CS merasa penetapan tersangka, pencekalan hingga wajib lapor ke Polda Metro Jaya dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Pasca pelimpahan berkas kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan, sejumlah upaya baru dilakukan para tersangka kasus ini. Rabu 21 Januari 2026 lalu, para tersangka kasus ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa, bertemu dengan Komnas HAM. Di hadapan Komisioner Komnas HAM, Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa mengatakan merasa dikriminalisasi atas penelitian yang mereka lakukan untuk menguji keaslian ijazah sarjana UGM milik mantan Presiden Jokowi. Kepada Komnas HAM, Roy Suryo mengaku tergerak untuk meneliti ijazah Jokowi atas permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Namun, penelitian itu berujung penetapan dirinya sebagai tersangka atas laporan Jokowi. Imbas status tersangka ini, mantan Menpora itu menganggap terjadi pelanggaran HAM berat karena dirinya dicegah bepergian ke luar negeri dan wajib lapor ke polisi. Informasi kami dulu pernah datang ke sini dan juga menyampaikan, dan tadi Komnas HAM juga menyampaikan kalau dulu sudah bergerak, tetapi ini ada beberapa data baru yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi. Ya, selaku ahli, dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Narasi diskriminalisasi tersebut dibantah kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Menurut Rifai, Roy Suryo CS diduga telah melakukan fitnah dan penghinaan terhadap mantan Presiden Jokowi atas tuduhan ijazah palsu sepanjang Januari hingga April 2025 lalu. Rifai memandang Roy Suryo CS hanya membangun alibi pembebasan sebagai peneliti atau kegiatan akademis setelah dilaporkan Jokowi ke polisi. Yang kami laporkan adalah peristiwa di sosial media sejak Januari hingga April 2025, di mana terdapat 31 objek yang melakukan fitnah dan penghinaan kepada Pak Jokowi secara konsisten dan bertubi-tubi, di mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam rangka penelitian ataupun kegiatan akademis. Itu silakan dilihat langsung di dalam link-linknya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan penelitian ataupun kegiatan akademis. Itu faktanya ya. Baru setelah kami laporkan di 30 April, beberapa bulan kemudian mereka merubah strategi mengklaim diri sebagai peneliti. Kami memandang itu sebagai alibi pembelaan yang dibangun yang sebenarnya tidak ada kaitan ya ini dengan penelitian. Sebagai contoh aja kalau kita ikuti dari 31 objek. Bagaimana mungkin sebagai peneliti kalau kata-katanya Nusa Kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi, bahkan gantung Jokowi. Apa itu kok kalimat-kalimat penelitian gitu ya. Di samping juga di 31 objek itu tidak ada loh mereka mengklaim sebagai peneliti. Justru setelah kami laporkan sebagai wujud pembelaan mereka membangun alibi sebagai peneliti. Upaya perlawanan atas penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Jokowi pekan ini juga dilakukan dengan menghadirkan sejumlah saksi meringankan. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan untuk diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Selasa 20 Januari 2026 lalu adalah pakar komunikasi politik Henry Subiakto. Sebelum menjalani pemeriksaan, salah satu penyusun Undang-Undang ITE itu blak-blakan memprotes penggunaan Pasal 32, Pasal 35, Pasal 28 Ayat 2, hingga Pasal 27 A UU ITE yang ia nilai tidak tepat. Henry mengatakan, UU ITE tidak semestinya dipakai untuk menjerat orang-orang yang berbeda pandangan politik dengan negara atau pemerintah. Henry mengaku terpanggil menjadi saksi meringankan untuk meluruskan tafsir hukum tersebut karena miris melihat Undang-Undang ITE digunakan untuk memidana aktivis atau akademisi yang kritis. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk jeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah.
Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Selalu undang-undang ITE. Saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya miris saya melihat ketika undang-undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat, kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh. Hingga kini berkas kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masih diteliti pihak kejaksaan. Apabila sudah P21 alias lengkap, maka tahapan berikutnya adalah menguji keabsahan ijazah Jokowi di persidangan. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik ijazah palsu Jokowi. Bayangkan saja sebuah kasus yang terus mengguncang publik Indonesia, kini memasuki babak baru yang lebih dramatis. Roy Suryo dan beberapa mengangkat tuduhan ijazah palsu, kini malah berada di posisi berbeda. Mereka dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus yang mereka sendiri bangunkan. Tapi ini bukan akhir dari cerita. Alih-alih menyerah, mereka memiliki melawan. Apa bukti yang mereka siapkan? Bagaimana Rismon Sianipar, sosok yang menjadi pusat perhatikan dalam kasus ini, berperang dalam pergaulan ini? Dan apa sebenarnya yang membuat kasus ini terus berkembang bahkan hingga bulan Maret tahun 26 dengan berbagai video baru yang muncul setiap hari, mulai dari surat yang ditinggalkan Dr. Tifa, pernyataan kuasa hukum Jokowi, hingga klaim para pengamat tentang dinamika di balik layar. Dinamika yang berbagai arah, pernyataan yang seringkali bikin bingung dan berbagai pihak yang terlibat, membuat kasus ini semakin tak terduga. Akankah Roy Suryo CS berhasil membuktikan kebenaran yang mereka yakin? Akan kasus ini terakhir dengan berbeda dengan yang mereka harapkan? Bagaimana tanggapan atau pendapat teman-teman? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.